Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bersyukur, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik. Ke pasar beli pecah belah, awas jatuh nanti sia-sia. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Simon Petrus Lili Cahyadi. Romo Simon, salam jumpa Romo, apa kabar? Salam jumpa, sehat, terima kasih. Salam sehat juga kepada para pemirsa. Ya, semangat selalu ya Romo. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Simon. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita bersatu hati dalam doa pembuka ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami berterima kasih kepadamu pertama-tama karena kebajikan-Mu dan kesetiaan-Mu untuk mendampingi kami dalam keadaan kami yang sekarang ini. Apapun ya Tuhan, keadaan kami mensyukuri itu sebagai bukti pendampingan-Mu untuk kami. Kami mohon agar Engkau menjadikan pertemuan ini saat teduh. Saat teduh untuk mendengarkan sabda-Mu, saat teduh untuk bisa merenungkannya, meskipun kami berada di tengah-tengah kesibukan kami. Saat teduh juga untuk menimba inspirasi dan kehendak-Mu yang dengan penyertaan-Mu kami akan sanggup menjalankannya. Semua ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Dahulu kala, nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipat gandakan keturunannya dan memberinya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun, dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir dan mendatangkan air laut atas orang Mesir sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri kalian telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedangkan mereka kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu, Balak bin Zippor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak.
Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, maka para warga kota itu berperang melawan kalian, dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti aku telah menghalau kedua raja Amori. Sungguh, bukanlah pedangmu dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren, kekal abadi kasih setianya. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, Kekal abadi kasih setianya. yang membebaskan kita dari para lawan kita. Kekal abadi kasih setianya. Kita sekarang masuk ke dalam pembacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa ingin mencapai Bapa, dia perlu datang kepada Aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan dia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kalian baca bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zinah. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain.
Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan Allah. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari sekarang kita masuk dalam sesi permenungan. Nah, Romo Simon, kita masuk dalam sesi permenungan nih, Romo. Dalam sesi yang pertama ini, Romo, dari bacaan yang kita ambil dari kitab Yosua, ini dari awal ayatnya ini menjelang wafatnya Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Nah, ini berbicara mengenai apa ini, Romo Simon? Ya, sebenarnya kalau mau dirangkum pesannya, itu persis pesan itu kita sampaikan pada waktu tadi Mbak Utami membacakan Mazmur Antar Bacaan, ya kan? Mazmur Antar Bacaan referennya kekal abadi kasih setianya, kekal abadi kasih setianya, kekal abadi kasih setianya. Itulah yang kemudian juga bisa juga menjadi pesan utama dari bacaan pertama ini. Yang tadi dikatakan bahwa Yosua itu berbicara kepada bangsanya, bangsa Israel, tentang apa? Tentang perjalanan bangsa itu, mulai dari nenek moyang mereka ya, mulai dari Abraham, ya, anak dari Terah, lalu Tuhan memanggil mereka, lalu itu step by step, tahap demi tahap, Tuhan mendampingi, kan tadi kita katakan lewat macam-macam peperangan, lewat macam-macam perjuangan. Pada intinya Tuhan itu menyertai mereka dalam keadaan yang sekarang. Jadi sebenarnya mau diungkapkan cerita ini, cerita perjalanan sebuah bangsa, di balik macam-macam peristiwa itu ya, di balik macam-macam segala kejadian yang tidak enak, tapi juga ada kejadian di mana mereka merasa bersyukur pada Tuhan. Pengalaman-pengalaman suka duka, ups and downs, itu akhirnya mau dirangkum dengan lihat bahwa kamu sekarang itu masih berada dalam naungan Tuhan, itu berarti kekal abadi kasih setianya. Jadi bacaan ini cocok dengan apa yang tadi Mbak katakan dalam Mazmur Antar Bacaan. Selain itu juga menarik bahwa di sini itu yang pertama. Jadi pesan utama itu. Pesan kedua yang menarik juga bahwa kalau kita lihat di sini itu kan tidak ada kepercayaan-kepercayaan kepada makhluk gaib ya. Iya. Gitu. Tidak ada apa tentang jin, tentang setan ya. Nggak ada tertulis di sini, Tidak Romo. ada, tetapi memang itu yang bagi saya menarik ya, dan itu yang membuat saya merasa terpesona juga dengan Perjanjian Lama. Saya dulu Protestan, dan saya merasa Perjanjian Lama, orang Protestan punya perhatian khusus pada Perjanjian Lama ya. Itu saya merasa Perjanjian Lama dalam arti ini menarik karena di situ semuanya pengalaman manusia di satu pihak, tapi kemudian direfleksikan dan diimani sebagai pendampingan Tuhan. Jadi tidak ada yang makhluk-makhluk gaib. Kalau kita lihat orang Israel itu, ini kan pengalaman-pengalaman biasa. Ketidaktahuan Abraham, kemudian masuk ke dalam tanah baru, ada perkelahian di sana, lalu kemudian berjuang, lalu melawan bangsa-bangsa lain, menang, ya. Dan sekarang kamu bisa demikian karena Tuhan mendampingimu, ya. Jadi Perjanjian Lama itu bicara tentang perjuangan manusia. Ya, di sini tidak ada makhluk-makhluk gaib. Baru kemudian makhluk gaib dalam arti setan-setan itu baru nanti muncul kemudian sesudah mengalami pembuangan dan orang Israel itu berkontak dengan orang-orang Bangsa asing ya. Bangsa asing. Dalam hal ini bangsa Irak ya, sekarang Mesopotamia dan juga nanti Arab ya. Maka dari itu dalam Perjanjian Lama tidak ada pembicaraan tentang setan-setan itu, makhluk-makhluk gaib. Yang ada adalah perjuangan manusia dengan segala dinamikanya, dan di situ kelihatan bahwa Allah tidak membiarkan mereka sendirian, melainkan Allah mendampingi mereka lewat pengalaman-pengalaman baik buruk itu. Itu sih menurut saya pesannya yang tadi persis sekali lagi dirangkum dalam Mazmur yang tadi Mbak Utami sampaikan ya. Tuhan itu kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu baik, kekal abadi kasih setianya.
gitu. Ya, Romo, ini juga kekal abadi kasih setianya Tuhan itu bukan hanya dari perjanjian lama, tapi juga kita rasakan saat ini ya, Romo Simon. Ya, betul. Ini kan kalau kita baca sekarang begini, ini kan kitab suci ini masih dibaca juga, ya, sehingga pesannya itu dengan demikian sampai juga kepada tentu saja pertama orang Israel, tapi juga pada kita semua yang membacanya bahwa ini memang relevan, bahwa kita tidak pernah sendirian, ya, kita berjalan bersama Tuhan, ya, melalui lorong-lorong kehidupan harian kita dengan segala peristiwa dan dinamika hidup kita. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan berkarya, Tuhan bertindak, dan Tuhan mendampingi kita. Itu yang mau diungkapkan dalam bacaan pertama. Ya, Romo Simon, kepercayaan kepada dalam tanda kutip yang gaib-gaib itu ada setelah mereka bangsa Israel itu masuk dalam masa pembuangan ya, Romo. Ya, betul. Dan itu dibawa sampai saat ini, Romo. Ya, betul. Jadi kepercayaan itu datangnya dari mana nih, Romo Simon? Ya, kepercayaan kepada adanya makhluk-makhluk gaib yang dalam tanda petik menjadi saingan Tuhan, ya, itu ada ketika umat Israel sudah mengalami masa pembuangan, atau ya kita katakan mulai pada masa pembuangan, ketika dia dibawa ke Babel, lalu berkontak dengan Babilonia itu daerah Irak sekarang begitu, jadi daerah-daerah Arab gitu. Kemudian juga kontak juga dengan orang-orang berbahasa Arab. Nah, kemudian kepercayaan kepada itu baru muncul, ya. Di situ ada kepercayaan kepada jin-jin, lalu kepada makhluk-makhluk roh-roh halus, dalam arti orang yang punya penampakan khusus, ya, penampakan mengerikan kalau kita bicara tentang setan itu. Nah, baru pada saat itu muncul, ya. Tapi pada mulanya Israel sangat konsisten bahwa Tuhan itu cuma satu, ya. Itu saya kira bangsa Israel itu satu-satunya bangsa yang pada awalnya ya sangat konsisten mengatakan kami percaya pada Tuhan, sehingga kepercayaan kepada makhluk-makhluk lain tidak masuk dalam kerangka pikiran mereka. Itu mulai ada kepercayaan pada makhluk lain sesudah mereka kontak dengan bangsa-bangsa dari Mesopotamia, dari Arab, ya. Nah, itu ada mulai pada waktu itu. Maka dari itu perjanjian baru sedikit kena juga. Maka dalam perjanjian baru kan ada cerita di mana Yesus bertemu dengan setan-setan, ya. Tetapi dalam perjanjian baru tetap konsistensi iman Israel itu ada. Yaitu apa? Di situ setan-setan ditampilkan memang, tetapi ditampilkan bukan untuk menjadi cerita sendiri, melainkan ditampilkan untuk dikalahkan. Ya lah? Karena kepercayaan Israel jelas, Tuhan Allah itu cuma satu. Tidak ada makhluk-makhluk lain yang bisa menandingi dia. Maka perjanjian baru menampilkan gambaran itu. Jadi setan-setan itu ada, Yesus ketemu kan roh-roh halus atau orang yang kerasukan setan. Tetapi dalam peristiwa-peristiwa itu Yesus selalu memenangkan mereka. Jadi kalau Mbak lihat, itu kepercayaan kepada setan-setan itu ada, tapi ditampilkan untuk membuat kesan bahwa Yesus itu jago, lebih kuat gitu. Misalnya waktu dia digoda di gurun, 40 hari ya. 40 hari, setan itu tampil, ya. Tapi dia kalah pada waktu itu. Lalu nanti juga dalam karya berikut ada orang yang sakit kerasukan setan, misalnya, lalu setan ini kalah. Coba lihat. Jadi umat iman Israel itu percaya kepada Allah, ya, dan tidak ada yang lain, sehingga kalau ada yang lain itu, sebagaimana dalam perjanjian baru, dia tampil untuk dikalahkan. Dan Yesus menampilkan gambaran Allah yang Maha Kuasa itu. Maka dari itu setan-setan ada hanya untuk dikalahkan. Itu menarik ya. Menarik, jadi sangat menarik. Iya, Romo. jadi sebenarnya iman Israel dan juga iman Kristiani itu tidak punya kepercayaan kepada hal-hal begituan. Dan jika walaupun ada, Ya. itu kita tidak boleh dalam tanda kutip terus-menerus dalam keadaan takut ya, Romo. Karena Yesus pun mengalahkan mereka ya, Romo. Betul, itulah pesan utamanya bahwa dalam kitab Perjanjian Baru, setan-setan itu dia bukan tandingan Allah, ya. Maka dari itu dikisahkan bahwa dia kalah oleh Yesus. Selalu saja dalam peristiwa-peristiwa di mana
setan ditampilkan, dia ada untuk kalah. Mungkin dalam cerita wayang kita tahu Cakil ya. Cakil itu ya raksasa yang nggak jelas juntrungannya ya. Pokoknya ada, lalu tapi menarik bahwa Cakil itu dalam wayang ditampilkan untuk dikalahkan oleh Janoko misalnya, dalam perang kembang ya. Jadi di situ yang ditampilkan sebenarnya bukan tentang kuasa setan itu, tapi kuasa dari Allah yang dalam hal ini lewat, melalui, dan dalam Yesus itu menampilkan kuasanya. Ya. Itu yang mau ditampilkan dalam kisah-kisah tentang keutamaan Yesus melawan setan-setan itu. Ya, Romo. Ya. Dan balik lagi tadi, Tuhan Allah Bapa itu memang kekal abadi kasih setianya ya, Romo. Iya, itu pesan yang utama yang kita peroleh dari bacaan ini untuk kita semua, para pemirsa, untuk Anda dan untuk saya. Ya, baiklah Romo, kita akan jeda sejenak dulu, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Simon Petrus Lili Cahyadi dan saya, Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan di sesi kedua ini permenungan kita. Nah, Romo Simon, bacaan Injil hari ini, Romo, yang kita baca itu sangat menarik karena ini juga sering dibacakan pada saat pernikahan ya, Romo. Betul, Mbak Utami, betul. Ya. Lalu apa yang kira-kira mau kita gali ya, Mbak Utami ya? Ini menariknya. Iya, Romo. Di sini karena di sini dikatakan bahwa ini terjadi perdebatan antara orang Farisi dan Yesus mengenai apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya, Romo. Iya, betul. Kalau kita lihat keseluruhan tadi yang kita dengarkan bersama ya, Mbak Utami dan pemirsa, dua tema utama sebenarnya disatukan di sini. Tema pertama itu tentang, ya kita sebut saja kelompok besar, relasi perkawinan, gitu mungkin tema pertama. Tema kedua adalah justru hidup yang tidak menikah itu. Ya kan, kalau kita lihat mulai dari ayat ke-10 sampai dengan 12, itu kan tema yang lain. Oh, iya. Ya, jadi ini ada dua tema yang menarik nih. Tema pertama kita sebut saja tema kehidupan rumah tangga ya. Di sini intinya Yesus mau kembali kepada penciptaan. Ya, di sini dikatakan bahwa perceraian itu Allah mempersatukan sejak semula. Kalau gitu apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan. Tapi orang Israel berkelit melalui mereka orang-orang Farisi itu. Lah Musa dulu memberikan boleh mengizinkan orang menceraikan dengan memberikan surat cerai itu, ya. Tetapi Yesus mengatakan itu karena hatimu yang keras. Jadi Musa itu sebenarnya jadi sepertinya takut gitu. Jadinya sepertinya terpaksa, jadi dia memberi. Tapi dia kembalikan lagi pada awal mula sebenarnya tidak begitu, ya. Apa yang terjadi pada awal mula? Ini menarik. Yang terjadi pada awal mula kalau kita bicara tentang kitab Kejadian ya, itu kan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan. Ya, Allah waktu itu berkata, mari kita mencarikan teman yang sepadan dengan dia. Jadi yang sepadan dengan si Adam itu. Maka diciptakanlah itu dari tulang rusuk perempuan. Ini kita mau kembali kepada pada awal mulanya itu. Jadi ada dua. Pertama kata sepadan itu, ya. Jadi ini selevel, dia bukan lebih rendah. Karena orang Israel waktu itu punya kepercayaan istri dan khususnya anak-anak itu belum termasuk manusia. Jadi itu bisa dihitung sebagai dalam tanda petik seperti barang ya. Tapi makhluk lainnya ya. Ya, makhluk lainnya. Nah, Yesus mengembalikan derajat perempuan. Ya.
Ingat pada masa dulu ketika diciptakan, mereka itu adalah, perempuan itu adalah yang setara dengan dia. Jadi maksud Tuhan sejak awal menciptakan perempuan sebagai yang setara dengan si Adam itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga diciptakan dari tulang rusuk. Itu menarik diciptakan dari tulang rusuk. Ini punya dua makna. Mengapa tidak diciptakan dari tulang tengkorak ya, kepala ya, atau dari tulang tumit, tulang kaki, tapi tulang rusuk persis di tengah ya. Ini kan punya maksud bahwa itu diciptakan dari tengah-tengah manusia gitu ya. Itu berarti tidak di atas kepala untuk menginjak, tidak di bawah tumit untuk diinjak, melainkan berada di tengah-tengah dekat dengan hati atau dekat dengan jantung. Jadi ini dekat bagian yang sangat vital dari manusia, yaitu hati dan jantungnya. Kita lihat dengan demikian, perempuan yang setara itu, yang sejak awal mula diciptakan oleh Tuhan, itu juga perempuan yang mestinya bukan untuk dijadikan barang, melainkan itu ada yang di hati, yang sangat dekat dengan hati, bahkan menjadi pelindung dari jantung itu. Tulang di rusuk itu kan menjadi pelindung dari jantung dan organ-organ yang penting di dalam tubuh kita. Ya. Ini dua maksud penting menurut saya yang mengatakan kalau begitu perlakukan dia sebagai bagian penting dari hidupmu. Juga hal yang sama sebenarnya dalam hidup perkawinan. Perlakukan dia sebagai partner. Partner itu part ya, bagian. Bagian dari hidupmu ya. Jadi dia bukan barang yang bisa habis manis pas dibuang, melainkan bagian penting dari hidupmu. Itu merupakan pribadi yang juga akan melengkapi dan membantu kamu untuk bisa hidup dan berkembang. Itu maksud saya, poin utama yang penting ini dari bacaan Matius hari ini. Ya, itu tadi yang Romo katakan bahwa sepadan dan setara ya Romo. Iya, dan bukan sepadan dan setara saja, sepadan dan setara juga, tapi juga penting untuk hidupmu. Ya toh? Maka dari itu Tuhan punya maksud sejak awal begitu. Maka kalau begitu, kalau maksudmu itu mau menceraikan, itu tidak dikehendaki. Musa mengizinkan, mengapa? Musa mengizinkan karena keras hatimu. Ya. Tapi pada mulanya, kata Yesus tidak. Pada mulanya Tuhan menghendaki bahwa mereka itu bersatu. Ya. Romo ini tadi dikatakan bahwa tidak diizinkan untuk bercerai ya Romo. Betul, tapi ya. Hidup berkeluarga itu kan banyak sekali tantangannya Romo. Dan kita sebagai manusia itu adalah manusia yang rapuh. Selalu ada masalah di tengah-tengah perkawinan kita gitu Romo. Ya. Nah ini bagaimana caranya tadi supaya kita itu bisa sepadan dan setara dengan pasangan kita Romo. Saya kira tidak kita pungkiri bahwa hidup rumah tangga itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Tentu saja ada banyak tantangan itu. Tetapi kalau kita sudah punya sikap awal bahwa dia adalah bagian penting dari hidupku, bahwa saya sekarang menjadi satu daging, menjadi satu kesatuan dengan dia, sehingga bukan saja apa yang saya pikirkan, yang saya jalankan, tetapi saya mesti bertanya juga pada partner saya itu bagaimana. Mungkin kalau ini sudah menjadi sikap dasar, itu persoalan yang berat itu bisa coba kita tackle bersama gitu. Ya. Dia tidak, Injil ini tidak mengatakan bahwa ada solusi yang bisa diselesaikan begitu. Tapi Injil bicara tentang sebuah mindset ya. Mindset yang penting untuk menjadi titik tolak bagaimana nanti sebuah masalah dihadapi. Ya. Jadi bukan bagaimana masalah dipecahkan, tapi perlu kita punya sikap bersama bagaimana masalah itu dihadapi. Itu sangat menarik tadi Romo. Bukan bagaimana masalah itu dipecahkan, tapi bagaimana masalah itu dihadapi. Iya, bersama-sama. Itu sesuatu yang berbeda ya Romo. Iya, karena kalau kita tidak misalnya menghadapi masalah, maksud saya masalah yang ada itu kita mau coba pecahkan, gitu. Itu kan kadang-kadang ada hal yang itu berarti dengan demikian kehidupan menjadi sebuah problem, ya. Karena harus dipecahkan problem itu. Tapi kehidupan itu kan ada banyak teka-teki, ya, yang merupakan kita sebut misteri.
Ya, sama seperti juga dalam kehidupan kita masing-masing itu ada misteri yang kita tidak tahu juga ya bagaimana. Nah, menghadapi itu dengan sikap awal bersama bahwa kita bersama dengan Tuhan ya, dan bahwa partner saya itu bagian penting dari hidupku, saya juga bagian penting dari dia, dan kita bersama-sama menghadapi itu, kita nanti berharap, boleh yakin juga bahwa persoalan nanti bisa dipecahkan. Tapi pemecahan itu nanti level kedua. Level pertama adalah sebuah sikap dasar, sebuah sikap vital bahwa saya dan partner saya itu satu kesatuan yang oleh Tuhan itu dengan janji setianya akan didampingi. Sebagaimana tadi orang Israel dalam bacaan pertama, janji kasih setia Tuhan itu dialami. Sikap dasar ini bagi saya penting untuk kemudian menghadapi aneka masalah. Nah, itu kalau sikap dasar ini sudah tidak ada, repot. Iya. Ya. Jadi tadi sikap dasarnya itu ya Romo, bahwa sesuatu masalah itu dihadapi dengan Tuhan yang sebagai penopangnya ya Romo. Ya, tapi juga dengan kepercayaanku kepada partnerku. Oh. Iya kan? Begitulah antara saya dan partner dan Tuhan itu merupakan satu paket, satu kesatuan ya. untuk kemudian menghadapi macam-macam persoalan yang tadi dikatakan dalam kehidupan rumah tangga kita yakini ada. Itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi kalau sudah sikap dasar nggak ada, repot kan? Iya, karena masing-masing jalan sendiri. Persis. Ya, Injil tidak bicara bahwa kehidupan rumah tangga itu sepele. Enggak. Ini justru serius, tetapi Injil memberikan kepada kita sebuah sikap penting bagaimana semuanya dihadapi gitu. Ya. Karena hidup sendiri kan juga penuh teka-teki ya. Nah, itu bagian pertama dari Injil hari ini. Ya, Romo. Lalu bagian keduanya? Bagian keduanya mungkin ya kita lebih dimaksudkan untuk mungkin mereka yang secara khusus ya. Ada yang memilih hidup untuk tidak menikah demi kerajaan Allah, dikatakan itu. Ya. Demi kerajaan. Berarti ini para Romo ya? Atau para Berawan-Berawati? Ya, nggak mesti para Romo saja, tapi ada orang yang memang awam juga ada yang membuat keputusan untuk tidak menikah. Karena dia mau mengabdikan hidupnya untuk Untuk misi ya, untuk kerajaan Tuhan. Dikatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, ya mungkin dari sononya ya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, ya. Misalnya saja Kasim tahu ya, di dalam penjaga-penjaga permaisuri haram-haram itu dibuat demikian, ya supaya kemudian oleh orang lain supaya dengan demikian tidak bisa melakukan perkawinan. Tapi dikatakan ada orang yang memang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Jadi ada tipe orang ketiga ya, pihak ketiga yang memilih membuat dirinya demikian, bukan dia nggak bisa, bukan tipe pertama, bukan tipe kedua, atau orang lain membuat dia tidak bisa, ya, tetapi dia memilih begitu karena kemauan sendiri demi kerajaan surga. Tapi Tuhan mengatakan itu tidak semua orang bisa, dikatakan hanya mereka yang dikaruniai saja, ya kan? Ayat 11 kan, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja, ya. Jadi tetap yakin inti dari karunia sendiri kan sebenarnya pemberian Tuhan. Jadi sebenarnya kesanggupan untuk tidak menikah demi kerajaan surga, memilih itu diyakini bukan karena kekuatan dari sendiri, melainkan karena ya Tuhan sendiri yang memang membantunya. Itulah kata istilah dikaruniai. Ya. Sehingga saya merasa itu bukan alasan untuk menjadi gua lebih tinggi daripada lo ya. Menjadi lebih sombong, melainkan kebalikannya ya. Karena Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk itu. Ya. Saya kira itu dua hal yang sangat menarik dari bacaan Injil hari ini. Ya, Romo. Ya. Romo, sebelum kita menutup acara hari ini, mungkin ada kesimpulan sepatah dua patah kata yang akan disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Ya. Terima kasih, Mbak Utami. Saya punya closing statement gitu ya, kalau mau disebut. Sebagaimana tadi Mbak Utami katakan, kasih setia Tuhan itu kekal abadi. Ya. Dia akan mendampingi kita, baik sebagai bangsa, menjalani suka duka kehidupan kita, baik sebagai pasangan hidup, suami istri, lewat macam-macam
persoalan, tapi juga sebagai rohaniwan atau sebagai rohaniwati yang memang memilih cara hidup yang khusus dengan selibat. Kita mohon dari Tuhan karunia terus-menerus supaya bisa setia pada panggilan kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Romo Simon atas permenungannya hari ini. Sangat menguatkan kami sekali dan mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan memang kekal abadi. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Simon. Silakan Romo. Terima kasih pemirsa sekalian, mari kita menutup renungan kita, pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa bersama dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, di penghujung pertemuan ini, kami mau sekali lagi berterima kasih kepadamu. Terima kasih karena Engkau telah membesarkan hati kami bahwa kasih setiamu itu kekal dan abadi. Bahwa Engkau sendiri itu tidak membiarkan kami sendirian, baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas bangsa, tapi juga sebagai orang-orang yang secara khusus menemukan atau menghayati panggilan kami masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, semoga keyakinan kami Kau tambahkan, kepercayaan kami Kau kuatkan, dengan demikian kami menjadi berkat bagi orang lain melalui penghayatan panggilan kami masing-masing. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua dan mereka yang kita doakan, yang kita cintai, dalam hati kita diberi berkat, perlindungan, kekuatan, kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Simon dapat menambah semangat iman bagi kita untuk semakin memahami akan kasih Tuhan yang kekal dan abadi. Akhir kata kami berdua, Romo Simon Petrus Lili Cahyadi dan saya Katerina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.